Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Syekh penulis hafizahullah taala menjelaskan tentang fenomena yang aneh ya, yaitu di mana ada sebagian dai yang mengaku dirinya itu salafi, mengaku dirinya pengikut manhaj ahlus sunnah wal jamaah, namun malah ikut-ikutan merayakan acara Maulid Nabawi atau Maulid Nabi yang sudah jelas-jelas adalah perkara yang bid'ah dalam agama ini. Nah, beliau mengatakan wa ajabila yang qati', dan saya ini selalu tertakjubkan, saya terlalu heran-heran, keheranan saya ini enggak pernah putus. Maksudnya heran sekali beliau ini tentang sebagian kelompok dai ya, tadda'i sulukat tariqati allati kana 'alaiha as-sahabatu wattabi'un wa man tabi'ahum bi ihsan, yang mengaku bahwa dirinya adalah pengikut jalan manhaj yang telah ditempuh oleh para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, minat tamassuki bil kitabi was sunnah, yaitu dengan cara mengikuti Al-Quran dan Sunnah, wa taqdimihima ala ma siwahuma, lebih mengedepankan Al-Quran dan Sunnah daripada yang lainnya, wal amali ala muqtada fahmi salafis salih alladhi ittafaqatil ummatu ala imamatihim wa adalatihim, dan mengamalkan konsekuensi pemahaman salafus salih, pemahaman generasi orang-orang yang soleh terdahulu, itu para sahabat, tabi'in, yang mana umat Islam telah sepakat bahwa mereka itu adalah pemimpin kaum muslimin, mereka adalah orang-orang yang adil. Nah, sebagian dai mengaku bahwa mereka itu ikuti manhaj salaf gitu, mengikuti ahlus sunnah, kami ini ahlus sunnah. Tapi kata beliau, thumma lamma qawiyat syaukatu sufiyah fil bilad, tapi ketika kekuatan orang-orang sufi ini membesar, kuat cengkraman mereka di satu daerah, maka tajiduhum yusyarikunahum fil mauqab. Engkau dapati orang-orang yang ngaku manhaj salaf ini ikut-ikutan, karena mayoritas penduduk situ atau orang-orang sufi di situ ini sedang kuat kekuatannya. Nah, mereka nggak enak, akhirnya ikut-ikutan kan gitu. Wa yajtami'una ma'ahum fil mawaidi waz-zuradi was-suhun, dan mereka berkumpul bersama orang-orang sufi itu untuk menyantap hidangan makanan yang sudah tersedia di tempat makan ya, di piring-piring, di nampan-nampan, wah sudah disediakan. Mereka gabung bersama orang-orang sufi tersebut, padahal ngakunya apa? Padahal ngakunya bermanhaj salaf. Wa yabdhuluna al-juhda fi taswiri af'alihim bil bahthi 'an syubuhat. Bahkan engkau dapati orang-orang yang ngaku manhaj salaf ini ya, tapi karbitan ya, maksudnya hanya sekedar akuan, tapi hakikatnya ternyata mengikuti kebanyakan orang. Antum mendapati mereka ini yabdhuluna al-juhda fi taswiri af'alihim bil bahthi 'an syubuhat. Mereka tidak hanya ikut-ikutan nimbrung, tapi mereka berusaha sekuat tenaga untuk cari-cari dalih, cari syubhat-syubhat, kira-kira apa ya dalil-dalil dari Al-Quran atau dari hadis yang bisa untuk membenarkan acara Maulid Nabi. Akhirnya mereka membuat, oh ini hadis ini menunjukkan keutamaan membuat acara Maulid Nabi, atau ayat ini menunjukkan, dan seterusnya. Syubhat-syubhat mereka buat cari-cari dalil, cari pembenaran. Nah gitu. Ini Masya Allah. Wa hasdi aqwalil ulama, dan mereka juga cari-cari di literatur kita, barangkali ini ada ulama yang benarkan, boleh deh gitu, dicari-cari. Wa yansujunaha nasjan liyukawwinu biha adillatan za'amu bughyatan idfa'a syari'ati ala mawaqifihim. Dan mereka cari-cari pendapat ulama, cari-cari dalil-dalil ya,
dalil-dalil yang diada-adakan, dan rata-rata itu dalilnya adalah syubhat. Dia menganggap itu dalil padahal bukan dalil yang membenarkan tentang maulid Nabi. Agar apa? Bughyata idfa'is syari'ati ala mawaqifihim. Agar dianggap mereka ini, sikap mereka ini sesuai dengan syariat. Nah, gitu. Pembenaran. Wali alla tadhi'a mukhtalafu masalihihim wa syata ma'aribihim. Dan biar apa? Biar tujuan-tujuan mereka itu tidak hilang. Nah, mungkin karena pengikutnya ini banyak orang-orang sufi, banyak orang-orang yang suka dengan maulid Nabi, akhirnya nggak enak mau melarang, kan gitu. Nggak enak mau melarang, waduh gimana nih kalau saya larang nanti jamaah saya pada kabur, followernya nggak banyak, subscribernya nggak banyak misalnya gitu. Akhirnya buat-buatlah dalil, cari dalil-dalil yang sebenarnya itu bukan dalil tapi diada-adakan. Biar apa? Tadi biar kemaslahatan dia, ya, keinginan dia untuk jadi orang terkenal ataupun apapun itu bisa tercapai. Yurdunahum mudahanatan. Mereka berusaha untuk membuat orang-orang sufi, orang-orang yang melakukan acara maulid Nabi itu menjadi senang. Nah, mutamatsilina bimaqulatil qail. Mereka seolah-olah ini sedang mengamalkan perkataan seseorang yang mengatakan bahwa wadarihim madum tafidarihim, dan gabunglah bersama mereka, ya, bergabunglah bersama mereka selama engkau ada di rumah mereka, wa ardihim madum tafi ardihim, dan buatlah mereka senang selama engkau masih ada di negeri mereka, gitu. Guys, pokoknya gabung aja nggak apa-apa lah, daripada kita nanti berkurang jamaahnya, ya gitu. Subhanallah, mestinya kan kalau seorang dai itu kalau tahu kebenaran ya sampaikan yang benar. Kalau tahu acara maulid ini bid'ah, tidak pernah diajarkan Nabi, ya sampaikan kalau ini bid'ah, tidak disyariatkan, gitu. Orang yang berilmu itu menyampaikan kebenaran, jangan mencari-cari pembenaran agar orang-orang pada suka sama dia, jangan gitu. Orang awam itu kan kebanyakan orang nggak paham. Nah, kita yang paham mesti jelaskan mana yang benar, mana yang salah, bukan malah ikuti keinginan orang awam. Nah, kalau seperti ini agama bisa rusak, ya. Nah, sebagian dai-dai ini seperti ini, mengakunya ahlus sunnah wal jamaah tapi ikut maulid Nabi, dan bahkan mencari-cari dalil biar memantapkan gitu. Masya Allah, dan itu banyak ya di Indonesia yang seperti ini, ya. Wa qad ghafalu anna Allah ta'ala ahaqqu an yurduh in kanu mu'minina wa shadiqin. Dan mereka lupa, ya, mereka lupa bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala lah yang berhak untuk dicari ridhonya jika mereka memang orang-orang yang beriman dan orang-orang yang jujur dalam keimanan. Jadi seperti itu mestinya seorang dai, apalagi dai mengaku ahlus sunnah, mengaku mengikuti manhaj salaf, kok malah mengikuti orang acara maulid, kok malah mencari keridhaan manusia, ikut gabung dengan maksiat mereka, acara bid'ah mereka agar orang-orang suka kepadanya. Ya jangan sampai. Wa qad ghafalu, mereka lalai, apa mereka lupa gitu loh. Yang berhak untuk dicari ridhonya itu Allah subhanahu wa ta'ala, bukan manusia. Kalau memang mereka adalah orang-orang yang beriman, yang jujur dalam keimanannya, amanah dalam menyampaikan ilmu, ya hendaknya mereka jangan gabung. Bahkan hendaknya mestinya mereka itu mendakwai mereka, menjelaskan bahwasanya acara maulid ini bid'ah, tidak disyaratkan oleh Nabi, jangan kalian lakukan. Kalau kalian menganggap ini sebagai acara yang dicintai, sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah SAW, maka wujudkanlah cinta kepada Rasulullah SAW dengan mengikuti ajaran Nabi SAW secara sempurna. Di antara ajaran Nabi SAW meninggalkan perkara yang baru dalam agama, gitu ya.
Oleh karena itu hendaknya kita mengedepankan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Man ardhan nasa bisakhatin nas." Nabi SAW bersabda, "Man ardallaha bisakhatin nas, kafahullah. Wa man askhatallaha biridhan nasi, wakalahu Allahu ilan nas." Barang siapa yang mencari ridha Allah meskipun manusia murka kepadanya, maka Allah akan mencukupi dirinya. Dia mencari ridha Allah dan menjelaskan kebenaran, mana yang benar, mana yang salah. Meskipun orang-orang pada membencinya, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya, mencukupi dia. Allah akan menjaganya. Demikian. Namun sebaliknya, waman askhatallaha biridhan nas. Namun barang siapa yang membuat Allah murka dengan cara mencari keridhaan manusia, maka Allah akan serahkan dirinya kepada manusia. Allah biarkan dia. Nah, dengan cara apa? Seperti ini. Orang membuat murka Allah, membuat Allah murka. Ya, membiarkan perkara yang bid'ah dikatakan itu baik. Tidak mau mengingkari kemungkaran. Ini membuat Allah murka. Meskipun manusia jadi senang sama dia. Nah, maka Allah akan serahkan dia kepada manusia. Dalam riwayat lain Allah akan murka kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, ya. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Silsilah As-Sahihah dan Syu'aib Al-Arnaud dalam tahqiq beliau terhadap Sahih Ibnu Hibban. والأعجب من ذلك أنه إذا ما اجتمعت كلمة أهل السنة على الحق والدين وتعززت وحدتها غيروا مواقفهم وتدافعوا إلى طليعتها موجهين ومنذرين. Dan yang lebih mengherankan lagi, mereka ini apabila ahlu sunnati wal jamaah, orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW ini, mereka kuat, bersatu padu untuk menegakkan kebenaran dan agama yang benar yang dibawa oleh Nabi SAW. Persatuan mereka menjadi kuat. Nah, orang-orang ini, sebagian dai ini, ghayyaru mawaqifahum, tiba-tiba berubah. Ya, berubah. Karena dia di lingkungan ahlu sunnah, dia berubah tuh. Merubah sikapnya. Wa tadafa'u ila tali'atiha muwajjihina wa mudhirin. Dan kemudian dia mulai membela ahlu sunnah dan memperingatkan manusia. Oh, acara itu nggak ada sunnahnya, itu ada bid'ahnya. Ya Allah, berubah. Bukan karena tobat, tapi karena melihat apa? Oh, masyarakat di sini dia nggak suka maulid. Akhirnya dia memperingatkan tentang maulid. Maksudnya mengatakan maulid itu nggak ada sunnahnya, nggak ada gini-gini. Subhanallah, berubah-berubah yakni gitu. Nah, waqad akhbarallahu ta'ala an mithli hadzal sinfi minan nas. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan bahwasanya ada memang jenis orang seperti ini itu ada gitu. Jadi orang-orang yang berubah-berubah. Kalau dia di lingkungan sufi yang suka maulidan, suka ahli bid'ah, dia gabung sama mereka. Mengatakan kami bersama kalian, wah, dan seterusnya, membela mereka dan seterusnya. Tapi ketika dia berada di lingkungan ahlus sunnah yang jauh dari perkara-perkara bid'ah, itu gabung dan menyatakan bahwasanya acara di sono itu yang sufi itu nggak benar, gini, wah, berubah, mutalawin, ya, berubah-ubah. Nah, orang-orang seperti ini sudah Allah Subhanahu wa taala beritakan dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billah." Di antara manusia ini ada orang-orang yang mengatakan amanna billah, kami ini beriman kepada Allah. Fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Namun ketika dia diuji, mendapatkan gangguan, mendapatkan kesulitan ketika menjalankan perintah Allah, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena disiksa oleh manusia, dicemooh oleh orang-orang. Nah,
Dia menjadikan apa? Menjadikan gangguan manusia ini seperti azab Allah. Ya Allah, langsung berubah dia. Berubah. Wala in jaa nasrum mir rabbika, tapi ketika datang pertolongan dari Tuhanmu, pertolongan untuk kaum muslimin, la yaqulunna inna ma'akum. Nah, langsung berubah. Tapi ketika datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, maka mereka ini akan mengatakan inna ma'akum, inna kunna ma'akum. Sesungguhnya kami dahulu bersama kalian. Ya, gabung lagi. Awalaysallahu bi'a'lama bima fi suduril alamin. Allah berfirman, bukankah Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang apa yang ada dalam hati-hati hamba-hambanya, para makhluk alam semesta? Nah, Allah tahu isi hati mereka. Berubah-berubah seperti itu. Wala ya'lamannallahu alladhina amanu wala ya'lamannal munafiqin. Dan sungguh Allah pasti akan mengetahui siapa orang-orang yang betul-betul beriman, dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengetahui siapa orang-orang yang munafik. Na'udzubillah. Na'udzubillahi minan nifaq. Kita berlindung kepada Allah dari sifat kemunafikan, ketidakjujuran dalam bermanhaj dan beraqidah serta beriman. Maka ini nasihatnya, jangan jadi seperti sebagian dai ini. Nasihat dari penulis, hendaknya kita itu konsekuen, jangan pelin-pelan. Kalau sama yang suka maulidan, gabung maulidan. Kalau bersama orang ahlus sunnah, gabung bersama ahlus sunnah. Kita harus jelas, beragama itu harus jelas. Kalau memang itu perkara bid'ah, kita jauhi. Kalau itu perkara sunnah, kita laksanakan. Demikian kita beragama. Semoga yang sedikit ini bermanfaat ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.